Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmi. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Palembayan. Di sini saya akan mencoba menampilkan video singkat mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk mengatasi terjadinya learning loss yang terjadi ketika kita menghadapi masa pandemi dalam pembelajaran, terutama tahun pelajaran 2021-2022 ini. Setelah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, itu semua segi kehidupan itu mengalami dampak ataupun akibat dari keadaan pandemi ini. Tidak lepas juga dari segi dunia pendidikan. Dan ini membuat siswa dan guru terpaksa harus melakukan pembelajaran secara daring atau secara online dengan memanfaatkan berbagai macam fitur yang bisa kita dapatkan di internet dalam hal belajar online seperti rumah belajar, ruang guru, dan fitur belajar lainnya yang tersedia baik itu secara gratis ataupun berbayar. Setelah memasuki 2021, itu pandemi sedikit mereda dan kita diizinkan untuk bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dampak dari PBM daring ataupun tatap muka terbatas ini membuat kita juga mengalami efek yaitu learning loss atau ada terjadi pengurangan dalam hal pembelajaran, mungkin tidak tercapainya target kurikulum ataupun target materi yang disampaikan dalam suatu pembelajaran. Tatap muka terbatas misalnya seharusnya 1 jam pelajaran itu kita mendapatkan waktu 45 menit, tapi dalam proses tatap muka terbatas untuk pembelajarannya kita hanya memiliki waktu 30 menit. Hal ini menimbulkan tidak efektifnya kegiatan PBM di kelas. Untuk mengatasi hal itu, saya mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengkombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Dan seperti kita ketahui, mata pelajaran biologi yang saya ajarkan itu tidak lepas dari kegiatan praktek untuk menilai keterampilan siswa. Nah, kegiatan praktek ini tentunya tidak bisa kita laksanakan di sekolah secara efektif karena waktu pembelajaran yang terbatas tadi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mencobakan untuk melakukan kegiatan praktek itu siswa membawa kegiatan prakteknya ke rumah atau dilaksanakan secara bersama-sama atau berkelompok di rumahnya masing-masing. Bagaimana kegiatan praktikum siswa di rumah tersebut dapat kita saksikan pada cuplikan video berikut ini. Berikut ini adalah fitur Google Site yang saya buat untuk memberikan arahan kepada siswa dalam melaksanakan pembelajaran ataupun praktikum di rumah masing-masing pada metode daring. Nah, di sini ada menu untuk memilih kelas berapa materinya dan judul pelajaran yang akan dipelajari. Dan di sini karena praktikumnya mengenai osmosis, judulnya adalah bioproses pada sel. Dan dilengkapi di sini ada salam pembuka, kemudian pretest, setelah itu video-video dari YouTube yang bisa dipedomani oleh siswa untuk sebagai stimulus ketika akan melaksanakan praktikum. Setelah itu siswa dipandu untuk membuat desain percobaan, kemudian membuat jadwal kegiatan uji coba, dan kemudian mengupload video hasil percobaan mereka ke YouTube ataupun mengirimkan videonya langsung kepada guru yang bersangkutan berupa video praktikum yang mereka kerjakan di rumah masing-masing. Setelah itu, di sini juga ada video yang menampilkan video pembelajaran mengenai difusi osmosis yang telah saya buat. Pada video difusi osmosis ini semacam video penguatan yang akan dilihat atau ditonton oleh siswa untuk memantapkan konsep mereka mengenai difusi dan osmosis terkait juga dengan percobaan yang telah mereka lakukan di rumah masing-masing. Percobaan osmosis adalah yang pertama 3 potong wortel dengan ukuran yang sama. Di sini kami menggunakan wortel dengan ukuran 4,5 cm. Selanjutnya kita membutuhkan 3 gelas air. Yang pertama air biasa, yang kedua air yang ditambahkan dengan 2 sendok garam. Dan yang ketiga ditambahkan 3 sendok garam.
spidol, rok, sendok, pisau, tisu, dan buku tulis. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita dapat melihat kesimpulannya. Kentang yang dimasukkan ke dalam air yang biasa menjadi lebih keras karena air berosmosis ke dalam kentang. Sedangkan air yang berisi larutan-larutan garam, tekstur kentang menjadi lebih lunak karena air berosmosis dari dalam kentang keluar, sehingga tekstur kentang menjadi elastis. Jadi semakin banyak garam yang kita masukkan ke dalam air, maka kentang juga semakin elastis. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.